Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Polda Metro Jaya dijadwalkan melakukan pemeriksaan pakar telematika Roy Suryo sebagai saksi kasus pencemaran nama baik serta kegaduhan terkait ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi terus berlanjut ke jalur hukum. Setelah adanya dugaan ijazah palsu Jokowi, sejumlah nama pun turut menjadi terlapor oleh relawan Jokowi. Salah satunya pakar telematika Roy Suryo yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik dan kegaduhan akibat tudingan ijazah palsu tersebut. Rencananya hari ini Polda Metro Jaya kembali jadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menpora Roy Suryo sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut juga merupakan pemeriksaan kali kedua Roy Suryo di Polda Metro Jaya. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini, hari Kamis, tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak. Seperti diketahui, kasus ijazah palsu Jokowi juga telah dirilis Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI identik. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, Roy Suryo CS menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus pencemaran nama baik dan dugaan pengasutan mengenai ijazah Jokowi. Dalam konferensi pers yang digelar tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, Roy Suryo menyatakan ia dan rekan-rekannya memilih untuk tidak hadir di Polda Metro Jaya. Alasan Roy Suryo tidak hadir karena ada masukan dari tim advokat yang menilai undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Namun, Roy Suryo menegaskan pihaknya siap membantu polisi untuk gelar perkara khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rismon Hasildan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana, artinya orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap, tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Jadi clear ya. Jadi kami semuanya siap 11.000 triliun %. Kata Bang Rismon, ya gitu. Ya, jadi itu clear supaya tidak ada narasi yang kemudian miring atau minor. Ya, gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ditunda oleh Bareskrim Polri. Bareskrim menyebut penundaan karena tim pembela ulama dan aktivis TPUA meminta penjadwalan ulang karena ingin menghadirkan sejumlah nama. Sementara pihak TPUA membantah hal tersebut. TPUA menyebut siap melaksanakan gelar perkara ulang. Bareskrim Polri menunda gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus yang dijadwalkan pada 3 Juli ini diundur menjadi pekan depan hari Rabu 9 Juli mendatang.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut gelar perkara ditunda karena TPUA meminta perjadwalan ulang karena ada sejumlah nama yang akan dilibatkan. Karena alasan permintaan sejumlah nama tersebut, Bareskrim Polri pun menunda gelar perkara khusus dan menjadwalkan ulang pada 9 Juli mendatang. Namun hal ini dibantah pihak tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah permintaannya. TPUA telah siap mengikuti gelar perkara khusus hari ini. Akhirnya menunda itu adalah penuh kewenangan dari Bareskrim. Jadi bukan kita yang minta penundaan. Gitu ya, ini perlu klarifikasi bahwa TPUA tidak minta penundaan. Gitu ya. TPUA sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara khusus tanggal 3 ini. Gitu kan, tapi karena ada jawaban penundaan, ya kita akan ikuti. Desakan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ini datang dari tim pembela ulama dan aktivis. Mereka menilai pernyataan Bareskrim soal ijazah Jokowi asli tidak berimbang dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang peninjauan kembali atau PK kasus ujaran kebencian terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Pengacara Bambang Tri Mulyono menyatakan PK berkaitan dengan khilafan hakim dalam mengambil keputusan. Ya, Pak Diman, selaku pengacara Bambang Tri Mulyono menilai adanya khilafan hakim dalam memutuskan kasus Bambang Tri Mulyono. Menurut Pak Diman, konten podcast Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono tidak menimbulkan keonaran di dunia cyber. Kasus berawal pada 2023. Bambang Tri membahas ijazah palsu Joko Widodo dalam podcast di kanal YouTube Gus Nur 13 Official milik terpidana lain Sugi Nur Raharja atau Gus Nur. Ya, Bambang divonis penjara 6 tahun setelah mengajukan kasasi. Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis penjara 4 tahun. Saat ini Bambang telah menjalani 2 tahun masa tahanan. Ya, poinnya itu ada kekhilafan hakim yang nyata dalam dia mengambil putusan itu. Termasuk putusan MK atau termasuk putusan yang di PN Solo kemarin yang terus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi yang pada waktu di Solo kan dia diputus dengan Undang-Undang tahun 46 itu tentang membuat keonaran, yang akhirnya di tingkat Pengadilan Tinggi dibatalkan hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Semarang mengadili sendiri hingga putusan yang berbeda dengan yang didakwakan dengan putusan yang di Solo.